Semangat pagi di hari Rabu, 21 Juli 2021. Kita sebagai anggota keluarga Allah akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, ojo demen metani alaning lian. Arti dari ungkapan tersebut adalah jangan suka mencari-cari keburukan orang lain. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini mengandung nilai pendidikan ke arah sikap mengekang diri terhadap kecenderungan yang terdapat di dalam hati kita masing-masing untuk mencari-cari atau membicarakan keburukan-keburukan sesama. Pendidikan yang terkandung dalam ungkapan ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain tidak ada gunanya. Yang kedua, jika orang yang dibicarakan keburukannya mendengar, kemungkinan akan marah, kalaupun tidak berani marah, akan membenci kita. Yang ketiga, suka membicarakan keburukan orang lain adalah suatu tanda keburukan diri sendiri. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat agar tidak senang mencari-cari keburukan orang lain. Hal tersebut dikatakannya dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan kepada kita tentang peringatan Tuhan Yesus tersebut. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-7 demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian kesaksian Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil hari ini diawali dengan pernyataan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Terlebih dahulu kita akan membandingkan dengan Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia edisi 2.5 yang demikian dinyatakan. Pada suatu hari, para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Melihat kejadian itu, para ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, dia menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama mereka. Demikian yang dinyatakan di dalam Terjemahan Sederhana Indonesia edisi 2.5. Anggota keluarga Allah, dengan demikian kita menemukan bahwa yang menyatakan berdosa bagi orang-orang yang berkumpul di sekitar Yesus adalah sesama manusia, bukan dari pihak Allah. Bukan Tuhan yang menentukan orang-orang itu berdosa. Padahal bukankah yang mempunyai hak, yang mempunyai kewenangan manusia berdosa dan tidak adalah Allah sendiri. Tetapi dalam hal ini adalah sesama manusia di dalam kehidupan orang Yahudi. Dalam tata kehidupan orang Yahudi, biasanya yang mempunyai wewenang untuk menentukan hal semacam itu adalah kelompok ahli Taurat dan pemimpin agama, di dalamnya termasuk para Farisi yang tadi berkumpul dengan para ahli Taurat mengatakan, ia menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama mereka. Anggota keluarga Allah, tentu menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bukankah tugas pemimpin agama, tugas ahli kitab suci adalah memberikan pengajaran untuk memperbaiki kesalahan? Tetapi, mengapa para ahli Taurat dan para Farisi malah mengelompokkan dan memisahkan mereka yang disebut orang berdosa tadi dari kehidupan normal yang harus dijauhi?
Mengapa mereka tidak memberikan pengajaran agar yang disebut kelompok orang berdosa tadi menyadari tentang kesalahannya dan memperbaiki kesalahan mereka? Memang yang sulit adalah seringkali orang menganggap bahwa pemimpin agama atau ahli kitab suci yang mempunyai tugas memberikan pengajaran untuk memperbaiki kesalahan, kemudian dianggap oleh khalayak umum bahwa semua harus menjadi baik adanya. Padahal para pemimpin agama dan ahli kitab suci sendiri sebenarnya juga manusia biasa yang tidak punya kuasa untuk mengubah seseorang. Jadi tugas pemimpin agama, tugas ahli kitab suci hanya mengajarkan, memberitahukan tentang bagaimana memperbaiki kehidupan untuk semakin baik, kesalahan-kesalahan tidak diulang lagi. Yang memiliki kuasa penuh untuk mengubah seseorang adalah Allah sendiri. Padahal di dalam keyakinan kita, orang-orang Kristen, Allah sendiri tetap memberi kebebasan kepada semua orang untuk bersedia diubahkan oleh Allah atau tidak. Artinya, atau tetap membangkang, tetap hidup di dalam kesalahannya. Keputusan akhir untuk berubah menjadi baik ataupun tetap melakukan kesalahan adalah yang bersangkutan sendiri. Tetapi jika pemberitahuan pengajaran untuk memperbaiki kesalahan belum diajarkan, belum diberitahukan, dan langsung dihakimi, dijustifikasi sebagai orang berdosa, tentu pemimpin agama dan ahli kitab suci memiliki kesalahan. Mereka berani mendahului kehendak Allah. Bukan wewenang mereka ambil. Wewenang Allah mereka ambil untuk menentukan seseorang berdosa atau tidak. Bukankah hal yang demikian berarti para ahli Taurat dan para Farisi sebenarnya hanya mencari-cari dan kemudian menentukan keburukan-keburukan orang lain? Anggota keluarga Allah, kita bisa menyaksikan di dalam bacaan tadi bahwa orang-orang yang dinyatakan berdosa, mereka berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Apa artinya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, para ahli Taurat atau para Farisi yang notabene ahli kitab suci dan para pemimpin agama selama ini tidak memberikan pengajaran kepada mereka, orang-orang yang dianggap berdosa, tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Makanya orang-orang yang dianggap berdosa tadi kemudian berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Atau kemungkinan yang kedua adalah, kalaupun para ahli Taurat dan para Farisi yang menjadi ahli kitab suci dan pemimpin agama memberikan ajaran mereka tidak diterima oleh orang-orang yang berkumpul di sekitar Yesus yang dinyatakan sebagai orang berdosa tadi. Mengapa tidak diterima? Karena ajarannya hanya berisi tentang penghakiman dan bukan ajaran untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ada rasa damai sejahtera sama sekali. Sehubungan dengan hal yang demikian, maka Yesus mengingatkan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Anggota keluarga Allah, saya yakin
Di antara kita semua, di antara anggota keluarga Allah, di antara ibu, bapak, dan saudara semua, kisah tentang perumpamaan domba yang hilang pasti sudah hafal jalan ceritanya. Untuk itu, perkenankan saya hanya akan menyampaikan makna pesan dan pengajaran yang saya tangkap dari perumpamaan tentang domba yang hilang tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang benar dan orang-orang kudus. Siapa toh yang disebut orang benar dan orang kudus? Bukankah semua manusia di dunia sudah jatuh dalam dosa? Mungkinkah mereka benar dan kudus? Orang benar dan orang kudus yang bisa masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang bersedia diperbaiki kelemahan dan kesalahannya, keburukannya. Mereka mau berubah, mereka mau diubahkan oleh Allah sendiri. Maka Yesus memberikan pengajaran untuk memperbaiki kesalahan bagi para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa, bahkan bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang hanya berbalik kepada setiap manusianya, mau tidak diubahkan oleh Allah, mau tidak diperbaiki, dibuang kelemahan dan kesalahannya mengikuti jalan Allah. Karena surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang benar dan orang kudus. Yang kedua, sukacita surgawi terjadi saat ada orang yang mengakui kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaannya daripada orang yang tidak memerlukan pertobatan. Sikap mengakui kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hanya bisa diwujudkan tatkala orang tidak senang mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Orang tidak mau membicarakan keburukan orang lain, hanya mencari apa kelemahanku, apa kesalahanku, apa keterbatasanku, apa dosaku, sehingga bagaimana aku mau hidup berubah, bertobat, dan aku diperbaiki oleh Allah. Karena orang yang selalu mencari kelemahan, keterbatasan, kesalahan orang lain, keburukan orang lain, biasanya dia tidak sadar dengan kelemahannya. Dan sukacita surgawi hanya terjadi ketika ada orang yang mengakui kelemahannya. Orang tidak mau mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Yang ketiga, setiap orang yang sudah menerima ajaran untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan, keberdosaan, serta orang tersebut bersedia dan telah mewujudkan pertobatan hidupnya, dia sudah diperbaiki oleh Allah, dia sudah diubahkan oleh Allah. Orang yang demikian mempunyai tanggung jawab untuk menjaga diri agar tetap berada dalam kebenaran dan kekudusan yang telah Allah berikan. Jadi orang yang sudah diubah oleh Allah harus menjaga diri dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Hal ini sama dengan 99 ekor domba yang ditinggalkan oleh Allah di padang gurun untuk mencari satu yang tersesat tadi. Tentu dalam hal ini cara berkoloni, cara hidup bersama-sama di dalam perkumpulan dengan sangkul sinangkul ing bot repot akan lebih baik. Karena disadari atau tidak, manusia tidak ada yang sempurna. Dan manusia selalu membutuhkan sesamanya. Itulah butuhnya mengapa harus ada persekutuan, itulah butuhnya mengapa harus ada jemaat yang selalu terikat satu dengan yang lain. Agar bisa mewujudkan penjagaan diri
di dalam kehidupan benar dan kudus ketika Allah sudah memberikannya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita menerima pengajaran-pengajaran itu. Tentunya kita tidak pengen menjadi seperti para Farisi dan ahli Taurat. Kalaupun kita sudah tidak menjadi bagian para pemungut cukai dan orang berdosa, kita sudah menjadi orang percaya, sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh tubuh dan darah Kristus, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan kekudusan Allah itu. Mari hidup bersama dengan saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Sangkul sinangkul engbot repot. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya antarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda melalui pengajaran Yesus Kristus di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Bukan hanya mengajarkan kepada para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa, tetapi juga memberikan pengajaran kepada Farisi dan ahli Taurat dan memberikan pengajaran kepada kami orang-orang yang sudah menerima penebusan tubuh dan darah Kristus, menerima kebenaran dan kekudusan dari tubuh dan darah Kristus. Kami tidak mau lagi membicarakan keburukan-keburukan sesama kami. Kami tidak mau lagi mencari-cari kesalahan dan keburukan sesama kami, namun kami akan selalu melihat diri, mana kelemahan kami, mana kesalahan kami, mana keberdosaan kami, dan kami selalu menyediakan diri untuk diubahkan oleh Allah. Biarlah kekudusan, kebenaran yang telah Engkau berikan di dalam penebusan tubuh dan darah Kristus, kemudian menguasai hidup kami dan kami dilayakkan untuk menjaganya. Karena kami pengen untuk tetap hidup di dalam bagian dari kerajaan surga yang Yesus berikan kepada kami. Bukan hanya besok, tetapi dari saat ini kami menjadi bagian orang yang hidup menjadi keluarga Allah di dalam kerajaan surga sampai pada saatnya ketika Yesus datang kedua kali memberikan kesempurnaannya kepada kami. Apapun aktivitas kami hari ini, apapun kegiatan kami, Tuhan berkuasa. Tuhan menopang, Tuhan menolong sehingga kami dilayakkan menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anggota kerajaan surga yang memang berkenan di hadapan Allah saja. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi, baik di usia lanjut kami, kelemahan ragawi karena sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami beberapa saat bahkan dengan waktu yang lama menurut manusiawi kami. Ataupun kelemahan ragawi kami karena dampak paparan COVID yang saat-saat ini sedang merebak. Biarlah kami tetap meyakini kasih kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Sehingga kami tetap hidup di dalam kerajaan surga menjadi anggota keluarga Allah yang layak di hadapan Allah. Tetap mengajak anak-anak kami, meneladankan kepada mereka hidup untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, namun tetap menyadari bahwa kami lemah, kami selalu diubahkan, diperbaiki oleh Allah sendiri melalui pengajaran Yesus Kristus. Sekarang, perkenankan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di dalam membuat kebijakan mengajak rakyat untuk bersama-sama saling peduli, saling menjaga suasana agar kehidupan yang diliputi dengan pandemi ini tidak semakin merebak pandeminya, namun boleh semakin dikendalikan dan semakin baik adanya. Kasih kuasa-Mu nyata. Demikian juga dalam kehidupan yang lain, biarlah kasih kuasa-Mu yang menolong, menopang bagi setiap kehidupan. Para medis, tenaga kesehatan, baik para perawat, para dokter, dan semua yang terlibat di dalam kehidupan kesehatan, Tuhan berkuasa sepenuhnya untuk kebaikan.
aparat, baik melalui kepolisian, tentara nasional Indonesia, ataupun semua yang membantu di dalam kehidupan menjaga kebaikan hidup bersama. Tuhan berkuasa sepenuhnya dengan kebijaksanaan dan dengan kebaikan damai sejahtera-Mu. Sekarang kami juga tetap berdoa untuk bangunan, kerukunan, dan toleransi bagi bangsa dan negara ini. Itu doa-doa kami, Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Memohonkan ampun untuk dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam semua keadaan, kondisi, dan kehidupan. Masyarakat bersama-sama hidup untuk membangun damai sejahtera, menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini, komponen kehidupan di jagat raya ini, sekalipun di tengah-tengah suasana pandemi, namun kita boleh tetap hidup menjadi keluarga Allah di dalam bagian kerajaan Allah dengan tidak mencari keburukan kesalahan orang lain, namun kita menyadari kelemahan karena Yesus yang selalu mengubahkan hidup kita menjadi semakin baik. Menerima berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dengan tetap baik, menjaga kebenaran kekudusan yang dari Allah, dan tetap diperbaiki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.